an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah memperkumpulkan kita pada tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya selalu menyampaikan di berbagai tempat, sebetulnya kita belum total 100% untuk mendatangi majelis-majelis taklim yang seperti ini, terutama di kota Bandung. Tapi kalau ibu bapak main ke daerah-daerah pelosok, itu juga sudah tidak ada masalah. Kalau saya membaca, di luar negeri sudah diizinkan sepak bola. Sepak bola ya Bu ya. Itali sudah, Inggris sudah walaupun tanpa penonton, kemudian Jerman sudah, Spanyol sudah. Sedangkan orang yang sepak bola itu tidak mungkin dia itu jaga jarak. Dari mengbal makanya jaga jarak atuh. Ya, atau jaga jarak bola nggak mau direbut. Akhirnya orang yang main bola itu kan diadu sirah, ya, diadu patuangan. Kemudian dia bergerak ataupun dia bergerak, kakinya juga bersentuhan, tangannya juga bersentuhan. Malahan ataupun penjaga gawang itu kalau ada pemain yang akan memasukkan bola kudu ditewak eta teh. Rek jaga jarak kumaha Bu. Cuman yang tidak boleh itu kan ada penontonnya saja. Tapi kan yang paling pokok berapa orang yang ada di lapangan itu sudah diizinkan. Saya membaca kalau ngaji masih jaga jarak, ini kan naon bedana jeung main bal atuh Bu. Dari orang ngaji itu diadu sirahnya. Ada enggak pengajian diadu sirah, diadu sampean? Tidak. Kita pengajian cuman apa? Cuman kita duduk dengarkan orang, cukup begitu aja. Dan saya kira tidak akan mengundang sesuatu yang akan menyebabkan kita itu mengundang sebuah penyakit, tidak akan ada. Nah, untuk itu bagi saya sendiri gitu kan ibu-ibu, yang penting apa? Kepercayaan kita terhadap tawakal kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Kenapa? Karena di mana oge da anger we. Saya kemarin menyampaikan, da maut malin ku panyakit sakitu we. Maut malin ku panyakit. Maut mah dua. Orang mati itu dua. Kata Allah. Yang pertama adalah apa? Idza jaa ajaluha. Apabila dia sudah sampai umur jatah usianya udah habis, itu saja yang pertama. Loba penyakit ge ari jatah umurna aya keneh mah terus panjang. Malah aya dongeng eta teh geuningan, bapana geus ripuh sagala teu bisa nanaon. Budakna genep didoakeun ku budakna sangkan maot. Nah si papahna aya keneh aya wae cenah, batur geus maraot ieu aya wae. Akhirnya apa? Anaknya satu-satu meninggal dunia Bu. Satu meninggal dunia, dua meninggal dunia. Akhirnya 6 anaknya meninggal dan bapak yang didoakan oleh anaknya itu yang sudah repot ternyata masih hidup. Kenapa? Da bapak nama ajalna aya jatah hirupna aya keneh, budakna mah geus beak. Jadi orang meninggal itu karena jatah hidup sudah habis Bu. Bapak kalau jatah hidupnya masih ada, insya Allah kita akan panjang. Begitu aja. Mata tong sieun sok. Ya. Aktif deui. Nah, Haji Yusman ini Ustaz Yusman harus lagi dihidupkan kembali nih pengajian ya. Tong sieun corona. Corona teh salaki pamajikan, salakina Covid. Nya pamajikanana corona eta teh. Salakina Covid itu teh da, salaki pamajikan. Ayeuna teh corona teh bade dijemput ku salakina ku jang Covid. Nang can datang wae ieu teh nya. Jadi kieu we, kenapa?
Saya baru dengar dari seorang ahli mengatakan bahwa virus itu seperti kentut. Virus itu seperti kentut. Kentut itu ada suaranya, ada baunya, ngan ditewak so ibunya lejami panu hitut kan aya bau nama, kemudian sorana aya ngan rek ditewak hitut datuh dekat ewak hitut mah. Sama virus juga, orang yang meninggal ada, orang yang positif ada, kemudian orang yang kena juga ada, seluruh dunia ada suaranya. Tapi begitu rek ditewak itu mana atuh itu ya. Kalau ibu dengar orang yang positif kemudian didatangi ditinggali teh geringan mana nu hitutna ieu teh nya. Akhirnya apa? Ini yang harus kita pahami sendiri. Kenapa saya ngomong begini? Udah Pak, ayeuna mah naon? Ayeuna mah wayahna we. Kenapa? Saya ataupun di video viral kan ada yang mengatakan ini juga katanya tidak bahaya, santai aja. Jadi apa? Ya memang seperti ini dari dulu juga. Selalu ada informasi yang dua, satu ada yang mengatakan ada, dua ada yang mengatakan tidak ada. Jadi ibu nuka hiji banyak nuka hiji maut mah lain ku penyakit ya, mati bukan oleh penyakit. Saya diundang oleh seorang dokter, dia mengundang saya mustasyakur binikmat, anaknya mau nikah, itu gagal tidak jadi karena ayahnya meninggal dunia jatuh dari motor. Pak Ustadz ngajinya batal, kenapa? Emang kenapa ayah meninggal? Katanya kenapa meninggalnya? Corona? Bukan, jatuh dari motor. Tuh anu ribut corona, anu maut ragrag dina motor nya kuduna sadunya nu maot teh ku corona kabehanana. Nah bet aya nu ragrag dina motornya. Nah kenapa ada yang bunuh diri, kenapa ada yang disentri? Ya biasa aja. Dan setiap hari ibu-ibu bapak-bapak, orang yang meninggal itu setiap hari datanya adalah 90.000 orang per hari meninggal dunia. Sedangkan orang yang lahir satu hari itu 125.000 orang. Jadi sebetulnya mah loba keneh anu lahir daripada nu maot mah. Karena berita yang mati tiap hari jadi seolah-olah loba nu maut, padahal yang tiap hari itu banyak yang apa? Yang melahirkan. Jadi ibu-ibu hamil ini sekarang lebih banyak dibandingkan dengan yang meninggal, Bu. Bade teu haramil kumaha atuh sok? Salakina di lockdown di imah. Nya puguh atuh di download nya, Bu. Ya iya. Karena kan suami di lockdown download sakan tenan bojona, akhirnya ya hamil, peningkatan di mana-mana. Iya, malahan katanya informasinya bulan Januari Februari akan terjadi pertambahan penduduk di Jawa Barat membludak. Kenapa? Eta haramil ku corona. Kan ayah ibu-ibu diwawancara, ibu sudah hamil, kenapa ibu? Ku corona, gitu. Lain aku sing teh hamil mah ku salaki lain ku corona. Maksudnya mah meureun karena corona suami aya wae, akhirnya ya di download. Nah begitu. Dari saeutik kunaon corona, saeutik corona. Ieu teh enggak bisa seperti itu. Maka ibu kan kalau kita mau coba membaca, banyak orang yang dia beunghar ngadadak Pak ku corona teh Pak. Aya nu beunghar ngadadak, aya nu miskin ngadadak, aya nu teu beunghar wae teu miskin wae aya. Ya biasa aja lah di dunia beginilah. Nah, tinggal Ustaz Yusman nyebatkeun lagi abdi mah Ustaz artos teu peak-peak kitu nya teh. Nya, abdi cenah bingung ya duit ka manakeun cenah. Eueuh pangabutuh tuh. Tinggal Haji Yusman mah tinggal duit loba teu boga pangabutuh, urang mah loba pangabutuh teu boga duit. Balik. Mending nu mana, Bu? Ya, mending loba duit teh loba pangabutuh. Nah, jadi ini artinya satu apa? Manusia meninggal karena sudah idajaa aja. Kemudian yang kedua, orang meninggal itu karena apa? La tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Orang meninggal karena dia sudah apa? Allah stop rezekinya. Geus nepi ka dieu rezekina beak sakitu we. Sapanjang aya kene mah rezekina terus we aya. Moal salempang ulah salempang, Bu. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan, Bu. Ibu selama masih hidup berarti rezekinya ada. Walaupun orang itu sengsara, miskin, tapi lamun hirup keneh berarti aya rezekina sakitu. Ya. Dan kita lihat banyak orang-orang yang membutuhkan itu terkadang lawan rezekina ti urang. Aya jami gular goler di jalan, saya lihat maaf ya, ada orang yang Bu, tiap ibu-ibu itu tiap hari dia keliling kota Bandung bawa baskom, padahal dia jalannya itu ngangsot gitu. Begitu. Saya perhatikan ibu itu berapa kilo setiap hari
pernah ditanya, tidak kurang 20 kilo dia berjalan seperti itu, dan dia mengandalkan dari orang yang ngasih ke baskomnya. Berarti Allah masihan hirup ka ieu jalmi teh karena rezekinya masih ada. Urang mah alhamdulillah nya tuang teu kudu asrod-asrodan, tinggal naon urang mah tinggal nyuhunkeun carog ka caroge ka budak sok naon deui atuh urang nya. Alhamdulillah matak ibu sok itu yang harus kita bangun ya setiap hari. Nah, kita akan membahas bagaimana ilmu khawatir di dalam ilmu jiwa secara psikologi Islam. Ya, kenapa orang muncul khawatir dalam hidup? Kalau dalam bahasa Arabnya ada dua yang sering digunakan bagi orang yang khawatir. Satu khauf, yang kedua khalpun. Itu juga khawatir itu. Pasbunya, ilmu khawatir ataupun orang kalau sudah khawatir itu hebatnya luar biasa. Kenapa? Karena itu akan berefek ke fisik dan mental. Ya, nanti akan ada gangguan fisik bukan karena dia punya penyakit, tapi dia karena ada apa? Ada gangguan di kekhawatiran dirinya. Perlu dicatat secara term ataupun secara bahasa, khawatir ini adalah salah satu emosi negatif sebagai pesan dari Allah bahwa dalam diri kita itu ada sesuatu. Begitu dulu. Sekali lagi Pak, daripada nyantai labu mikir nanya. Khawatir adalah emosi negatif yang dia itu hadir dalam kehidupan kita, merupakan pesan bahwa dalam diri dan jiwa kita ada sesuatu. Maka khawatir jangan dilawan, tetapi diterima. Nah itu, teka yang dilawan. Kalau ada pesan ke tubuh kita, jangan dilawan. Kalau ibu bapak melawan pesan yang ada ke tubuh kita, kita akan capek melawan itu. Biarkan dia masuk dulu, tapi bagaimana kita mengelolanya? Itu. Cobi, lamun ibu aya WhatsApp di sahawae, baca we. Baca, jangan ditolak. Kenapa? Setiap pesan yang masuk ke kita, itu kemudian apa? Itu memberikan sinyal bahwa ada sesuatu. Kita tidak boleh menolak pesan itu, tetapi kita bagaimana mengelola pesan itu. Kan ka urang ge kana WhatsApp lobanya informasi teh anu negatif, anu positif, anu nyingseunan, terima aja, baca oleh kita. Kenapa? Karena kita akan bisa membaca, ketika bisa membaca asal solusi. Jadi lamun khawatir dalam diri kita itu dilawan, itu nggak bisa. Makanya khawatir itu adalah takut, galau, cemas. Eta tilu penyakitna teh dikumpulkan jadi khawatir begitu. So, gerak kurang cobian. Celebet ibu nyeri tuur. Sinyal itu pesan dari Allah. Jangan ditolak. Orang berpikir, ya Allah toh nyeri tuur, kan itu apa? Nyerina iraha. Ya Allah saya tidak boleh ataupun apa, begitu ibu apa, begitu dada bisa ataupun begitu dada ataupun jantung kita cedut. Alah, ya Allah aya naon? Enggak bisa pun dilawan, enggak bisa dilawan. Dia jadi, dia apa? Dia kena dulu. Terima oleh kita. Tetapi bagaimana agar penyakit itu dikelola oleh kita? Jol eungap, dada tehnya, alah sieun aya naon, terima dulu oleh kita. Semua begitu. Berarti ada sesuatu yang kena ke dalam tubuh kita, itu adalah pesan dari Allah untuk menunjukkan bahwa di dalam tubuh dan jiwa kita ada sesuatu yang harus diperbaiki. Betul kan? Kan ayeuna maka penak nya. Lamun jalmi gugah bobo nyeri sirah rek ditolak. Moal jo jedud we kana mastaka. Nah ustad ye ngajedud kan bae tarima we ku urang. Ngan engke urang ayeuna omean, ya aya naon? Ieu teh nyeri mastaka teh emang salah mastaka, salah bobo atau loba pikiran? Sakitu we. Kenapa? Karena ciri perempuan apabila dia stres, itu tidurnya itu si ubun-ubunnya bergerak begini. Itu ibu-ibu itu berarti dia capek pikiran itu. Janten nuju bobo, Pak. Cabak munanana. Lamun rada haneut jeung kikieuan eta teh ibu teh capek pikiran teh. Nah, cenah pun bojo teh cenah asa hipu ieu teh. Ieu nak munana asa hipu terus kikieuan, oh berarti istri kita capek pikiran hari itu. Ya, ibu mah nggak tahu sinyal itu. Seperti suami kalau dia banyak mengigau, itu artinya dia capek pikiran malam hari itu.
Ginanya caloge ibunya keur bobo terus gini kan menuju bobo teh dia teh nolowelang we nyarios naon keun bae teu naon entong dibawa ngobrol ke urang da moal nyambung ya biarkan aja dia. Kenapa? Ada kemungkinan suami kita capek pikiran kita, bagaimana kita menenangkannya dan bagaimana kita itu pun menentangkan Pak. Jadi istri Bu dicabak ieuna Pak tuh oh nya pun bojo teh ieu teh aya masalah sehingga loba pikiran ieu munanana nudan tah biasana ibu lamun istri gugah bobo teras anjeunna capek emutan dina dinten eta biasana gugah bobona teh jol ngahuleng sabab istri mah lamun stres hiji dia diam dua norowelang sagala diomongkeun eta teh capek pikiranana ya itu capek pikiranana anu riweuh eta Bu urang mayunan ieu kumaha Pak. Makanya ada sebuah istilah kalau istri itu bangun tidur diam maka ada istilah diam itu emas. Mata lamun bojo gugah bobo ngahuleng canak ka toko emas. Nya eta teh jual langsung we atuh bojo teh begitu gugah punya jual ngahuleng alas ya kunaon pamajikan ngahuleng wae emot kene saur usah lucu diam itu emas lamun istri diam berarti bawa ka toko emas cek salakina teh ayo mah urang ka toko emas na jo ayo jo langsung nyarios jam sabaraha Pak tah eta we langsung jam sabaraha Pak engke jam 8 bukan lagi atuh cenah ya atuh mama bade bakulah teu mandi we kan tadi teh keur ngahuleng atuh Pak eta obat mujarab ya, obat mujarab. Begitu dia bangun juga, lek nyarios Bu. Wah, capek urang teh. Suami diam aja, enggak perlu enggak perlu dicarekeun bae. Senang ngocop lah keluar, antep. Senang keluar kabehana pikiranana. Kenapa? Karena itu yang diomongkan istri pada waktu bangun itu adalah sisa dari kalimat yang belum keluar kamari. Kan istri mah sadinten 20.000 anu memproduksi kalimatnya 20.000 Bu memproduksi kalimatnya setiap hari. Kalau dia itu satu hari habis maka dia otomatis pada waktu paginya dia biasanya santai. Tapi lamun teu seep enjing kalau ngarekan budak salaki diomongan keun bae Pak eta teh sesa kamari sigana nu kamari beak 17.000 deui subuh eta kaluar kabayang ku Bapak. Makanya kita harus santai aja hidupnya begitu aja Bu keun bae rame eta teh rumah tangga teh nya kartos. Nah begitu makanya supaya tidak stres Ibu ya, supaya tidak bukan stres bahasa saya tidak menjadi atau tidak tegang kita. Makanya ibu-ibu saya anjurkan itu sebelum tidur minum madu sama teh kelor. Iya sama teh kelor itu minum itu sebelum tidur itu minum madu sama teh kelor itu bisa tenang, itu saraf-sarafnya bisa turun. Apalagi kalau makannya pakai bayam berem itu untuk menurunkan ketegangan saraf. Apabila digodok dengan kelor itu lebih bagus begitu nya eta we engke ini tong ayeuna ngagodok nya ya begitu. Jadi kuncinya sebetulnya apa? Proses awal dari sebuah konsep yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah apa? Bahwa apapun yang masuk ke tubuh kita itu adalah pesan dari Allah. Oh berarti ibu lamun nyeri tur, ada apa dengan dengan lutut kita? Oh kalau kita ada sakit jantung, ada apa dengan jantung kita? Kalau kita ada paru-paru yang terasa, ada apa? Biarkan pesan itu masuk dan kita melakukan yang disebut dengan self healing. Nah, ibu bapak harus pintar bagaimana kita menggunakan self healing. Self healing itu adalah apa? Proses menyembuhkan luka batin. Itu ada 3 cara. Sebelum kita datang dan diobati, lakukan dulu di rumah karena Allah juga sudah memberikan hal itu. Kenapa? Karena semua juga diajarkan. Ustaz Yusman juga mengajarkan Bu sebelum berobat harus apa dulu. Itu adalah bagian kan dari apa? Supaya kita tenang dulu.
Da keur naon diubar mahal-mahal ge, ari urang henteu tenang heula mah, da kuncina mah di dinya. Kuncina mah di dinya. Jadi sebelum kita berobat kemanapun, maka kita harus menggunakan teori self healing. Apa self healing itu? Proses menyembuhkan luka batin. Itu yang disebut dengan self healing. Dan luar biasa, yang harus diobrak-abrik dulu oleh kita adalah apa? Emosinya dulu. Emosinya dulu. Jadi kalau ada penyakit jiwa yang harus diobati itu emosinya dulu. Jangan dulu diobat dulu apa-apa. Karena emosi itu ada 9. 6 emosi negatif, 3 emosi positif. Nih yang paling banyak dominan di kita itu adalah emosi negatif, ada 6. Ada lawamah, ada amaroh, ada kemudian madmumah, itu emosi-emosi semua itu. Dan itu mempengaruhi terhadap proses penyembuhan kita terhadap hidup kita. Janten Saur Ali bin Abi Thalib, wa asyaddu ataupun kata Ali a'lal ada syiddatul fikriyah, 80% penyakit mah tina pikiran. Ieu teh saur Ali, sanes saur dokter. Ya, dokter mungkin itu ada setelah itu Bu menyampaikan ilmu medis. Setelah itu Ali itu ratusan ribu yang lalu sudah menyampaikan seperti itu. Wa a'lal ada bisyiddatil fikriyah, jadi sumber penyakit mah eta teh kusabab tarik teuing pikiran. Ya, makanya itu yang harus dibangun. Apa yang harus kita lakukan? Ya, karena proses ketika manusia terjadi kekhawatiran berlebih itu akan berefek kedua. Satu, ke fisik. Itu yang disebut dengan psikosomatik. Pertama, biasanya orang yang psik ataupun orang yang khawatir berlebih itu biasanya lalu dia biasanya sakit punggung. Nya. Sok nyeri eta. Jalmi anu sok nyeri tonggong eta teh tina kuatir teh. Nya. Muhun gitu. Jo alah saya naon. Da di parios teh aya naon ku dokter teh nya. Di kitu teh aya naon. Oh iya, tapi itu ada kemungkinan dari mana? Ini atot. Kemudian yang selanjutnya, gula darah menjadi tidak stabil. Kenapa? Karena syaraf di otak tidak stabil sehingga mempengaruhi gula darah. Orang yang khawatir berlebih itu gula darahnya tidak bagus itu. Dia kadang naik, kadang turun, begitu-gitu we Bu. Lamun turun nepikeun ka 80, lamun naik nepikeun ka 400. Itu ada kemungkinan dari kekhawatiran yang berlebih. Ya. Dan ini efek-efeknya sangat luar biasa. Kemudian kepencernaan menjadi seperti apa? Dia menjadi sulit BAB. BAB 2 dinten, 3 dinten, kuduna unggah dinten, anjeuna opat dinten. Makanya maaf Bu, orang-orang yang sudah tua renta itu rata-rata BAB-nya tidak tiap hari. Kenapa? Karena kekhawatirannya selalu muncul. Sieun maot, nya wajar. Budakna areueuh, nya. Terus manehna eueuh batur, ngahulang di imah sorangan jeung nini-nini. Kemudian dia juga rek lalajo sinetron teu nyambung, lalajo India teu kaharti, akhirna apa? Tungtungna ka jaman, ka dapur, ka tengah imah, ka kamar. Kitu we, kalau tidak punya iman dan amal soleh capek hidup lalawara. Makanya ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya dalam keadaan saya masih seger. Kenapa? Karena saya katanya tidak mau mati dalam keadaan semua orang sedang tidak mendekati diri saya. Sampai ada yang berdoa begitu itu. Bakatingku capek beren hidup di alam dunia. Ya. Ayeuna Bu, saya ketemu dengan orang itu, dia 102 tahun. Itu Ustad, lamun aya nu ngantunkeun naik pasaran, emak cenah hayang numpang. Nya cenah. Wah, cenah meuni kabita hayang numpak pasaran cenah. Jadi lamun aya nu ngantunkeun teh jo, ya Allah, iraha cenah manumpak eta kitu. Naon? Da tos teu betah hirup di alam dunia kalau teuing. Tidak betah dia di alam dunia, terlalu tua tidak betah. Dia pingin ketemu dengan teman-temannya. Hayang panggil jeung babaturanana cenah. Di dieu geus teu nyambung jeung icu jeung incu teu nyambung ngobrol. Jeung budak cenah teu nyambung ngobrol. Emak teh tungtungna sorangan we. Jadi lamun aya pasaran teh jo gebeg, ya Allah cenah abdi iraha numpak eta kitu. Ibu mah ayeuna bapak sok ningali pasaran ngagebeg. Nah ngagebegna beda, ngagebeg sieun ieu mah. Ari ieu mah ngagebeg geus iraha hayang numpak.
Mata pasaran mah di masjid ditendeuna di tukang digigir. Naon sababna? Tong boro-boro jamaah ustadna we sarua sieun. Nya. Nya, maka disumputkeun pasaran mah. Sabab bae mustamina hungkul jeung ustadna sieun. Tapi engke mah Bu kalau teuing Pak, si jalmi teh hayang mecakan numpak eta. Dan itulah kendaraan terakhir yang Anda akan tumpangi. Dan tidak ada teman. Mun maot salaki jeung pamajikanana moal disapasarankeun, pasti dipisahkeun. Lamun dipasarankeun ngahiji, engke bisi cilit toel. Ke kumaha atuh? Makanya ku Allah teh kitu. Akhirnya apa? Ini akan terjadi namanya psikosomatik. Dia tidak nikmat. Akhirnya apa? Terjadi syaraf-syarafnya tegang dan itu dikhawatirkan dari sesuatu yang akan menyebabkan dirinya menjadi rusak. Makanya Buya Hamka mengatakan seperti ini. Kalau Anda dendam, kalau Anda marah, maka jangan disimpan lama karena umur Anda tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Maka rugi kalau Anda sedang dipanggil, sedang dendam dan marah pada orang lain. Bagus itu. Ya. Jadi lamun amek, ngewa, urang dendam tong lila teuing di teuneuna. Naon? Urang teu apal iraha maut. Kumaha lamun urang maut teh keur ngewa ka batur. Keur benci ka batur, sudah marah pada orang lain, maka dia menjadi su'ul khatimah. Kita enggak mau, ya Pak. Bu ya, seperti itu. Urang mah keur bersih hate. Ngarah nikmat mayun ka Allah teh, cahayaan luar biasa. Ya, saur Ustaz Jusman tadi glowing. Tapi lamun urang mayun ka Allah keur ngewa ka batur, keur dendam ka batur, keur marah ka batur, nu tadina glowing jadi ngagulawing. Nah. Dari apa? Ya ngagulawing. Batur glowing ya ngagulawing atuh. Nya lebar-lebar. Sabaraha mahasiswa 52 Ustaz siga 25 glowing. Neng sabaraha iswa neng 25 Ustaz siga 52 ngagulawing. Oh, gitu. Makanya umur kita juga begitu ya, dimanfaatin aja. Jadi kata kuncinya adalah di mana? Kita harus melakukan self heal. Ada 3 cara yang diajarkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang pertama adalah pertama adalah ibu ketika ada ataupun bapak ketika ada pikiran-pikiran negatif muncul cemas, khawatir, maka pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita tarik napas dari hidung. Maaf, walaupun ini materi saya sampaikan, ini adalah materi terapi. Kita tarik dari napas dari hidung dan keluarkan dari mulut secara perlahan supaya karbon dioksidanya itu jadi bagus ke otak. Sok Bu, lamun nuju ngamak ya, itu bagus itu. Ya, Rasul itu kalau marah, beliau noel hidung Siti Aisyah. Itu kan di lagu Aisyah kan ada. Kalau marah beliau hidungnya ditoel. Itu luar biasa. Jadi keur amak noel irung bojo teh eta teh turun amak teh. Asli, entong dipencet di kieu. Eta mah lain ditoel di kieu mah atuh. Ieu mah di kitu dah sedikit aja ditoel. Eta teh Bu, luar biasa. Ya. Dan itu akan mengaktifkan hormon-hormon endorfin dan itu akan nilai marahnya itu akan menurun. Kenapa? Cukup begitu. Kan kata Rasulullah, kalau aku marah, aku akan mencubit hidungmu. Begitu, dikitu. Eta teh. Jadi lamun bojo hayang kamu cabak irungna poho. Pak, hayang balanya cabak toel jolak hilang gitu Bu. Sate marangi toel hilang. Nila bakar toel hilang. Eta restoran Bu di toelan we pararoho kabeh. Ya, da enteng atuh sakitu. Akhirnya datang ka imah ngagodog mie. Tah eta mah tong di toel. Jadi sebetulnya itu tarik napas dari hidung. Ya, jangan dari mulut, Pak. Jangan dari mulut. Ya.
Kenapa? Karena awas, di Quran Allah menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi gejolak jiwa manusia itu ada pada area yang ini. Makanya kita tarik. Nah, itu hilang. Makanya anak kalau marah tarik nafas, Dek. Tarik nafas, Adek. Kemudian keluarkan dari mulut. Itu bisa hilang. Ya, itu bisa hilang. Suami mau marah, Pak, tarik nafas. Eta ge lamun dahikeun. Salakina, tapi salakina teh gagabas nanti teh narik nafas. Jadi namahan amat ya teh. Ya. Ya tarik nafas, kekhawatiran, cemas, berlebih itu awalnya dari sana. Kemudian pada saat yang kedua, langkah yang kedua, ibu, bapak ketika mengeluarkan nafas itu, maka ucapkan dengan bahasa huruf jar terakhir, dan tidak ada huruf jar terakhir kecuali astagfirullahalazim. Awas Pak, huruf jar apabila diucapkan dengan vokal dan tarik napas dari hidung sambil mengeluarkan, itu akan terjadi karbon dioksida di otak semakin bagus. Maaf ya, teknik itu memperbaiki oksigen di otak. Jadi gini, astagfirullahalazim. Nah ini jar, pengucapan jar. Makanya di dalam bahasa Arab itu hebat. Ada doma, ada jar, kemudian ada hopejat di bawah, kemudian ada sukun, kemudian ada lagi patah. Ini ternyata mempengaruhi terhadap sistem. Makanya betul orang yang baca Quran hatinya lebih tenang ya. Kalau dia paham Bu isinya. Kenapa? Karena setiap vokal yang dibacakan dari huruf-huruf Quran itu berpengaruh terhadap oksigen di otak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu terasa, apa yang terasa oleh kita. Ngan ku urang we teu kaharti teh naon da can ngarti naon anu dibaca. Ya. Nah, makanya inilah yang harus dipahami ane dulu. Jadi begitu kita tarik napas, ya. Maaf, ini kalau berketerangan ibu, bapak silahkan. Saya bukan mengambil dari sebuah keterangan, tetapi ini adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dikirlah kepada Allah, maka hati Anda akan tenang. Pertanyaannya, nah urang geus maca teh tenang wae, berarti ada yang salah dari teknik. Ada yang salah di tekniknya. Tarik napas, keluarkan dari mulut, astagfirullahalazim. Bukan enak kan? Ibu kalau sudah beristighfar kepada Allah enak kan? Ya Allah, dosa apa saya ini ya Allah? Nah, begitu. Ya, tarik daging. Berapa Ustaz? 10 kali. 10 kali. Itu bagi orang yang selalu ada cemas, bagi orang yang ada selalu khawatir, bagi orang yang dia selalu menimbulkan kegalauan, gugah bobo, asa teu pararuguh hate, tarik napas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. 10 kali Bu, astagfirullahaladzim. Ibu, bapak rasakan. Ya. Itu rasakan. Kenapa? Karena ini teknik untuk apa? Self healing, menghindar ataupun apa kita mengobati luka batin kita yang setiap hari ada, Bu. Punten aya wae lah. Nya. Entong bojeng-bojeng ibu-ibu, ustad wae da sok aya wae. Da jalmi teh kan urang teh teu bisa sorangan. Lamun hayang teu boga hat eta nya, teu boga masalah jeung jiwa, sok ke sorangan we geura hirup. Asup kana dreum. Tutupan gak mau loba masalah ya. Tapi sapanya orang papangi jeung ieu aya masalah, papangi jeung ieu aya masalah, da aya wae. Kenapa? Enggak apa-apa, itu sinyal. Jadi huruf jar mempengaruhi Pak. Makanya bahas atau dulu saya ketika belajar mengatakan, maka ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat jar, maka itu biasanya akan ada karbon yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Bu, akhir-akhir kalimat rata-rata itu dijar. Kenapa? Supaya menumbuhkan rasa ketenangan yang dimaksud oleh Allah. Ya. Dan yang ketiga, self healing. Ini lakukan dulu Pak, 10 kali. Ucapkan kalimat yang bernada jar. Dan yang terakhir adalah yakinkan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Nasrullahi qaribun. Ya Allah, pertolonganmu sangat dekat. Naon mardina anu gangguan jiwa, sesah, damang, karena dia tidak merasa bahwa pertolongan Allah itu dekat. Yang dia dekati obatnya.
Dugikeun ka aya jalmi lamun teu nyanak obat nu eta galau. Sok pertarosanana. Naha atuh. Alasina mama eta cenah kala henteu kabawa. Naon mama eta pel atuh balik deui. Alasna eta teu kacanak ieu na paranti ieu. Uih deui. Artinya dia itu dekat bukan dengan Allah, tapi dia dekat dengan obat. Obat itu sudah men-setting pikirannya, kemanapun dia itu tidak bisa kalau tidak bawa itu. Itu luar biasa Bu, mengganggu. Maka jangan aneh kalau dia khawatir, di mana hilap di jalan khawatir kan? Mama dicanak teh obat eta, henteu atuh si anu dibawa cenah kumaha aya nanaon atuh cenah. Tuh, akhirnya apa? Dan dia tidak paham bahwa kalau Allah ingin mematikan orang itu tidak perlu di jalan, di rumah pun bisa. Begitu aja. Ah Ustadz si ganu nyawe nyarios gitu, lain si ganu nya pan teh keur diajar. Nya, kumaha engke rek diamalkeun mah atuh deui mah diajarkeun hungkul. Ibu rek nurut, bapak rek nurut, mah ibu jeung bapak. Yang penting diajarkan dulu. Kenapa? Inna nasrullahi qaribun. Itu yang sering disampaikan oleh Nabi Isa ketika mengobati orang-orang yang sakit. Ya, ketika mengobati orang-orang sakit, katanya, innallaha qaribun, Allah dekat, Allah dekat. Urang mana ieu cenah teu nyanak ieu. Cenah riweuh. Model urang rek piknik teu mawa duit nya asa galau. Ya, padahal tepikeun heula we heula. Ya, tepikeun we heula, kumaha engke balik mah atuh. Ya, cenah gitu. Ni asa teu pararugu cenah teu mawa duit kitu. Ya. Padahal belum tentu Bu, buat teh urang teh mawa duit teh ti Allah terek diuji di ditu teh model kumaha, tapi kita luar biasa. Kalau sekarang mudah, kenapa? Kita punya ATM. Begitu kan? Allah sudah mudahkan kepada kita apa? Jadi tiga teknisnya untuk melakukan short healing, yaitu mencoba memperbaiki luka-luka batin yang ada dalam diri kita, galau, cemas, kemudian rasa khawatir, takut yang berlebih, itu diawali dengan apa? Tadi orang-orang di luar Bu, maaf ya, orang-orang di luar itu sampai belajarnya itu sampai bayar. Ingin mengobati luka batin itu sampai bayar. Tah di dieu mah gratis. Nya. Bade milarian deui naon atuh sok. Ya. Tarik napas, ya. Suami kita sakit, suruh tarik napas, istighfar pada Allah. Astagfirullahalazim. Maaf Bu, jaharkan istighfar itu. Kenapa? Karena kalau disirkan itu berbeda lagi. Efek karbon dioksidanya ke otak. Inilah hasil riset seorang profesor doktor di Mesir yang dia mengobati orang-orang yang psikosomatik. Jadi orang-orang yang psikosomatik. Psikosomatik itu adalah gangguan fisik dari jiwa yang salah. Dari jiwa yang tidak sesuai, maka dia akan melabuh kemana? Itu dari jiwanya itu. Ayanu kadir. Saya pernah menangani seorang ibu anu nyeri mastaka 13 tahun teu damang-damang. Ari pek teh masalahna lain dina otak, masalahna di mitohana. Jadi eta. Nah ibu pokoknya Ustad abdi mah mun penak jeung mitoha nyeri sirah. Nah pokoknya malah mitoha reka Bandung saminggu deh di bejaan jo nyeri sirah saminggu deh atuh. Komo lamun ngawartosana teh 2 bulan nyeri sirah teh 2 bulan Bu. Jadi begitu ditanya kapan biasanya sakit kepala, ketika mertua saya sudah ada informasi mau ke sini katanya. Jadi semakin lama informasi semakin nyeri sirah saya. Dan semakin lama dugikeun ka kitu jami 13 tahun di Landongan dugikeun ka mamana dia ngomong Ustaz abdi kieu we kumaha carana ya kita berikan apa ibu psikosomatik ini ada apa dengan mertua ibu lalu dia ngobrol Ustaz abdi teh era ku mitoha lamun awal ameng ka Bandung sok make sarung cuman itu suaminya pakai atau mertuanya pakai sarung kalau ke Bandung dan dia tidak mau dan dia malu kalau mertuanya pakai sarung itu aja. Akhirnya jo gegebegan rek aya mitoha teh alas ya ka dieu pasti disarung jo kitu we seperti enteng ini tapi 13 tahun cobi geura enteng cek urang mah nya sigana lamun puntennya kalau saya begini Bu kira-kira kalau mertua ibu meninggal dunia gimana sigana leungit cenah usah tapi kan tidak bisa begitu kenapa kan umurnya diatur oleh Allah akhirnya apa maafkan mertua Anda. Kamu ngobrol dengan mertua Anda, akhirnya ngobrol Mbah.
Jadi antina teh isin nyarios ka embahna. Padahal mun nyarios di hari tagi da si embah ka dieu meureun di calana panjang. Nang ku sabab era jadi ti ditu teh kitu ya senada saya malu kalau disarung di bawah kaonangan ge mung disalin teh. Akhirnya dia sok gegebegan memeh datang teh. Akhirnya apa? Dia ngobrol, apa mertuanya bilang? Kamu kenapa enggak ngomong? Mbah itu mudah. Kalau seandainya ini yang berat katanya, Mbah bisa tidak ke sini. Begitu. Akhirnya dibalikkan gitu. Kenapa enggak ngomong dari dulu? 13 tahun nyeri sirah. Mikiran kolok, mikiran iya samping sana. Akhirnya apa? Akhirnya Bu, Mbah itu sampai saat ini enggak mau ke Bandung. Untuk menghindari supaya anaknya itu dia itu tidak sakit lagi, dan alhamdulillah sembuh itu Bu. Ayeuna mah si putrana nu kaditu minantuna anu uih ameng ka Jawa kaditu, dan akhirnya ketika dia berkunjung ke sana beda lagi kan khawatirna teh maluna tuh kan kalau dari sana ke Bandung, ari ti Bandung kaditu mah henteu da masalah. Oh, jadi harus dibalik. Kata saya, sekarang berkunjungnya balik. Kamu yang mengunjungi orang tua, tong tibalik. Tak ieu teh buating ti Allah, loba teuing ngalayada, loba teuing dilayad ku budak. Kunon ku kolot. Kuduna mah budak ngalayadan kok budak kolot. Ari ieu mah der kolot wae ngalayadan budak. Jadi we ku Allah teh dibere nyeri sirah tah. Nya. Akhirnya apa? Ya bebas. Itu damai. Psikosomatik yang seperti ini. Dia melakukan self healing. Dan akhirnya dia mengatakan, kenapa? Karena ini adalah bagian-bagian itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kunci dalam kehidupan kita. Artinya, setiap orang akan mendapatkan pesan dari Allah. Pesan itu bisa ke fisik kita, dan pesan itu bisa ke jiwa kita. Tetapi kita tidak boleh melawan. Tapi kita begini, alhamdulillah ya Allah, saya menerima keadaan ini, dan saya pasrahkan kesembuhan penyakit jiwa saya kepada Allah. Sudah, itu aja. Ini namanya afirmatif. Kita berdialog dengan Allah dengan bahasa kita. Coba Bu, tenang nih bahasanya. Alhamdulillah, saya menerima penyakit ini dan saya pasrahkan penyembuhannya kepadamu. Sakit we atos. Ibu, bapak bari ngadoa, Robbana Allahumma Robban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi. Tapi sambil berdoa itu dialog yang tadi. Paham ya? Sok Bu, di bumi amalkeun enteng sakitu. Tuur nyeri, cabak tuur. Ya Allah, saya menerima sakit lutut ini dan saya pasrahkan penyembuhannya kepadamu. Catat kusadayana, kesimpulannya, semakin menerima keadaan, semakin Allah akan mempermudah jalan keluarnya. Semakin Anda tolak, semakin sulit Allah akan memberikan kemudahan kepada Allah. Tong dilawan sakit itu, penyakit mah tong dilawan, tarima, ikhlaskeun, pasrahkeun ke Allah. Kitu udah tekniknya. Inilah yang disebut dengan teknik yang disebut dengan kuantum ikhlas. Eta ikhlas teh kitu. Ikhlas teh ditampi heula, sangakeun ka Allah. Ongkoh ikhlas tapi teh ditarima. Ibu ikhlas tuh ikhlas tapi kieu-kieu teuing. Teu ikhlas atuh kitu mah. Ya. Ni kabdi wae cenah kieu teh. Ari ningali batur cenah salakina buburialan usaha, ari salaki abdi cenah burial beun celik. Atukeun bae batur buburialana, salaki urang burial beun celikna atukeun bae atuh. Nah, tapi kita tidak, atau kita sulit begitu. Sekali lagi Bu, teknik ikhlas adalah apa? Terima, pasrahkan. Begitu. Cuman dua aja, terima, pasrah. Kalau ibu pasrah tapi tidak menerima, bohong gitu. Bohong. Kalau suatu saat anak-anak kita meninggal dunia, kita terima, pasrahkan pada Allah. Kenapa? Catat kusadayana, terakhir Tisim Kuring. Kalau kita memegang ini, lalu diambil oleh Allah dari pegangan kita, dari genggaman kita, yakinkan bahwa Allah sedang tidak menghukum Anda. Tapi Allah ingin membuka tangan Anda untuk diganti dengan yang lebih baik. Itu aja kesimpulan anak. Ngarah teu loba gangguan jiwa. Sok sakali deui. Kalau Allah sedang menitipkan di genggaman Anda, Allah ambil. Yakinkan bahwa Allah sedang tidak menghukum Anda.
tapi Allah sedang membuka tangan Anda untuk menerima yang lebih baik dari yang sudah diambil Allah. Da tadi urang dikekeuweuk wae rek diganti ku nu sae teh nya teu bisa da aya keneh ieu. Lamun hayang diganti ku nu anyar jeung leuwih alus, ieu na lepaskeun. Tuh entengnya lepaskeun salaki ge. Masalahna maksudna teh entong salakina. Masalahna lepas-lepaskeun ku urang. Ya, Ibu, kita punya apa? Suami kita dipanggil oleh Allah. Jangan digenggam terus oleh kita. Ya Allah, teu aya deui salaki anu langkung sae ti saloge abdi nu atos. Siga nu eueuh deui ieu teh. Nya, pokona mama moal kawin deui, moal aya nu leuwih alus tibatan si bapa. Nah, atuh janji teh tong kitu. Kenapa? Ja'at imra'atun ila Rasulillah. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menikah 4 kali dengan seorang laki-laki. Dan 4 kali ini semuanya soleh. Dan mereka semuanya meninggal dunia. 4-4-nya itu. Apakah saya akan bertemu dengan suami yang mana? Karena 4 suami saya meninggal dunia dalam keadaan baik. Kata Rasulullah, liman sya'at. Silahkan engkau yang mau pilih. Kenapa? Karena di sana nanti tidak ada rasa cemburu yang ada pada dirimu. Sok nu mana? Dan kemah di surga eueuh rasa cemburu. Di dieu cemburu teh engke mah di ditu mah moal lepas kabehanan tah kitu kartos. Makanya al-ghirratu kannar, cemburu itu seperti api. Kalau dia itu besar apinya maka menggosongkan masakan, tapi kalau apinya kecil maka itu akan mematangkan masakan. Paham? Cemburu mah kudu aya keur ngasakeun rumah tangga. Tapi lamun gede teuing entong bakal rusak rumah tangga. Sakitu. Jadi lepaskan kalau Allah mengambil dari genggaman kita. Biarkan Allah mengganti yang lebih baik. Insya Allah nggak akan ada gangguan apa-apa. Cirbet. Itu urang nyeri. Biarkan Allah akan ganti. Rek diganti ku tueur saha? Rek digengkeus ku tueurna mah ya. Ku sahrini moal mungkin, naon sababna? Bukan, mungkin oleh Allah akan diganti dengan kenikmatan yang lain. Ieu nyeri tapi tuang raos. Aya nu kitu. Leres. Aya anu nyeri mastakana tapi tuangna raos bobona tibra wae. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu saya kira kesimpulannya ya pertemuan kita kali ini. Udah tidak perlu terlalu panjang. Sakitu ya. Kita pandi sanes waktosnya. Kusim kuring didoakeun sadayana jamaah cing sarehat. Amin. Cing karal ieu urang tepang di engke dina poe kiamah sami dieun jalmi-jalmi nu saroleh. Amin. Dan yakinkan apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Ibu, Bapak, di belakang ada orang-orang yang berjualan. Kalau seandainya kita ada rezeki beli oleh kita, itu akan mendatangkan rezeki yang lebih baik bagi kita. Saya bukan menawarkan, tapi mereka mencari rezeki dari kita. Senada geus boga ieu keun bae, ari boga rezeki mah beuli we. Saya selalu ngomong begini di pengajian. Lamun di pengajian anu dagang, eta teh hartina mereka rezekinya tergantung kita. Mudah-mudahan apa yang ibu nanti belikan buat mereka itu jadi doa bagi kita semua. Doakan saya besok 2 hari akan safari dakwah ke Pangandaran. Jadi saya 2 hari akan keliling ke masjid-masjid dimulai dari Tasik sampai ke Pangandaran, Bu. Karena kami besok akan ada agenda safari dakwah. Ini juga tadinya 3 bis tapi mundur 2 bus sieun tsunami. Cing teh tsunami na can aya geus sieun. Akhirnya mundur. Tetapi saya akan mengunjungi beberapa masjid dari Tasik sampai ke Pangandaran, dan ada program Haji Yusman membersihkan toilet-toilet masjid. Jadi saya ada program 1000 toilet masjid bersih. Nah, jadi nanti nyambung dengan program Najwa dengan program ini. Jadi besok mudah-mudahan ada izin dari Allah, doanya dari jamaah
Mudah-mudahan tugas safari dakwah saya besok dalam keadaan lancar dan selamat kembali tiba di kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate kedah. Tong aya naroskeun bilih janten masalah.